bola yang tentu saja sudah sangat-sangat menantikan bagaimana nanti untuk laga di Liga Champions Eropa untuk yang leg kedua, karena tentu saja di sini sudah ada 6 tiket perempat final yang sudah digenggam. Di sini ada Tottenham, ada Porto, Ajax, MU, Juve, City, dan 2 sisanya ini yang masih diperebutkan. Dan malam hari nanti, dini hari lebih tepatnya, akan ada satu pertandingan juga yang menjadi tontonan yang cukup seru. Di sini juga sudah ada para fansnya yang sudah siap untuk bermain dengan prediksinya masing-masing dengan peta kekuatan dari tim kesayangannya, yaitu Liverpool dan juga Bayern Munchen. Selamat malam untuk semuanya yang sudah hadir. Wow, ini para pendukungnya Bayern Munchen dan juga Liverpool, dan pastinya di sini juga ada penggawa-penggawa dari klub kesayangannya. Di sini ada pengurus fans club Bayern Fan Indonesia Surabaya, ada Mas Mario Klinsmann. Selamat malam Mas Mario. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Di situ ada Mas Reza Barnes selaku pengurus dari Big Red Surabaya. Selamat malam Mas Reza. Malam. Terima kasih sudah hadir. Di tengah-tengah, kalau kita bicara bola nggak lengkap kalau nggak ada Obi Joni. Selamat malam Obi Joni. Selamat malam. Wow, oke, baiklah. Kita mungkin mengawali, kita coba bedah kekuatan dari Bayern Munchen lebih dulu nih ya, karena yang punya caratan untuk Bayern Munchen untuk leg kedua gimana nih Mas Mario? Ada 4 pilar yang nggak bisa main nih, kabarnya, ya kan? Gimana untuk pelatih Bayern sendiri bisa mengatasi tekanan untuk nanti? Kami beruntung bahwasannya pelatih FC Bayern dan trainer FC Bayern itu adalah ex-penggawa Bayern Munchen. Jadi saat kami meraih juara Liga Champions 2000-2001, Niko Kovac dari Kroasia. Ini bahwasannya memang pertandingan ini tidak mudah karena justru tekanan ada di tuan rumah, di kubu kami. Di kubu kami karena 4 pilar kami tidak main, ya Thomas Müller, lalu ada Joshua Kimmich, lalu ada Corentin Tolisso, dan ada Arjen Robben. Arjen Robben memang sudah dianulobi jadi Kingsley Coman. Jadi memang kekuatan Bayern tidak serta-merta akan limbung, tapi paling tidak ini akan menyulitkan perjuangan kami, di mana seri 1-1 di Anfield itu kita berpikir bahwasanya jangan sampai Anfield, maaf, 1-1 ya, 0-0 di Anfield itu jangan sampai nanti justru Liverpool mampu mencuri gol tandang di Allianz Arena. Oke, artinya yang dicegah adalah jangan sampai ada curi gol lebih dulu di Allianz Arena. Tapi kan kalau kita melihat beberapa pekan terakhir kan Bayern memang sudah kembali menemukan bentuk permainannya. Yes, itu karena memang Niko Kovac menemukan ritmenya kembali, bahwasannya kita semakin mantap bahwa Liverpool ini bukan lawan yang mudah. Liverpool bukan lawan yang mudah, walaupun kadang-kadang permainan Liverpool memang terkesan inkontensi, tapi inkontensi ya. Tapi pada saat bertemu dengan klub-klub besar, disitulah Liverpool menunjukkan ke kelasnya. Apalagi ini panggung Eropa. Artinya bekal apa yang membuat Mas Mario dan juga teman-teman dari Bayern Munchen, FC Bayern Munchen ini yakin bahwa malam hari nanti, dini hari nanti, Bayern akan bisa meraih tiket untuk masuk ke perempat final? Pertama syaratnya kami jangan bermain imbang. Ya, bermain imbang. Yang kedua, kami punya 2 pemain kunci lain, yakni Robert Lewandowski dan Gnabry yang baru saja diperpanjang kontraknya oleh manajemen FC Bayern, bahwasanya kita harus memenangkan pertandingan malam ini minimal selisih 1 gol. 2-1, 3-2 dan seterusnya. Jangan sampai dengan 1-1, 2-2 dan seterusnya. Itu gol tandang yang akan menghentikan langkah Bayern di Achtel finale kali ini. Oke, kalau kita mungkin merunut bagaimana pertemuan Bayern dengan klub-klub Inggris begitu ya, menang 4 kali, seri 6 kali dan hanya kalah 3 kali. Apa ini jadi modal tersendiri? Yes. Karena malam hari ini kalau kita lihat ya, sebelum nanti saya ke Mas Reza, kan dari klub-klub Inggris ini kan sudah banyak yang maju nih. Banyak yang kemudian juga menaruh harapan supaya jangan sampai yang Jerman tidak lolos gitu kan. Ini monggo silakan Mas Reza menanggapinya gimana? Jadi ke second leg ini sebenarnya juga PR juga ya buat Jurgen Klopp, karena memang pertandingan di Premier League yang naik turun performanya Liverpool. Selain itu memang benar juga dibilang sama Mas Mario, memang posisi Liverpool ini ketika bertemu dengan tim-tim yang mungkin levelnya setara, itu justru permainannya justru lebih kelihatan di situ. Karena memang ketika bertemu dengan tim-tim yang mungkin kelasnya mediocre atau mungkin semenjana ya, itu mereka mengandalkan defense yang akhirnya menghilangkan kreativitas dari Liverpool juga gitu. Tapi kan catatan menterengnya Bayern juga harus diwaspadai oleh Liverpool kan, meskipun nggak buruk ya kalau kita catatan di sini, catatan saat awal lawan tim Jerman, Liverpool hanya menang 3 kali, seri 9 kali, kalah 5 kali. Nah, kalau melihat statistik memang mungkin memang kita nggak begitu memungkiri ya, mungkin kita berharap kalau bisa curi gol, kita curi gol lebih dulu. Dengan tidak memungkiri juga kita dengan permainan tim tuan rumah yang mungkin bakal all out, itu bisa jadi mereka juga
frontal menyerang juga. Artinya harapan paling buruk draw mungkin dengan skor besar, entah 1-1, entah 2-2 itu. Harapan paling buruk? Ya, harapan paling buruk itu draw dengan skor besar. Apa kekuatan yang diusung oleh Liverpool kalau untuk nanti? Kondisi Liverpool dini hari nanti terbaru memang Chamberlain yang cedera panjang hampir 1 tahun itu sudah mulai bermain, tapi memang ketika kemarin bermain di LFC U23 belum begitu maksimal, jadi mungkin sama klub juga tidak dibawa ke Munchen, ke Allianz Arena. Terus untuk kondisi terakhir, latihan terakhir kemarin Naby Keita juga ternyata cedera, yang akhirnya belum bisa dibawa ke Allianz Arena juga. Yang mungkin bisa jadi pembeda di Liverpool nanti malam itu si Adam Lallana sama Shaqiri. Shaqiri ini mungkin memang motivasinya besar ketika dia bertemu dengan sang mantan. Nah, harapannya di situ. Harapannya di sana ya. Oke, kalau kita coba lihat juga saat memasuki fase knockout di 7 laga setelah mengalami hasil imbang laga perdana, Liverpool hanya mampu lolos 3 kali, sedangkan sisanya 4 kali gagal. Kira-kira apa nih yang bisa menjadi catatan tersendiri buat klub malam nanti? Kalau catatan untuk malam nanti memang salah satu yang masih bisa dikejar dari Liverpool di trofinya itu di trofi UCL ya. Dan harapannya memang kita masih bisa all out di 2 trofi ini tadi. Gitu. Jadi memang aroma UCL ini sedikit mekar semangat juga buat pemain-pemain gitu loh. Termasuk salah satunya si Virgil van Dijk yang memang dia sempat bertemu sama legenda Liverpool si Sami Hyypiä. Terus si Mohamed Salah juga beberapa kali dia diwawancarai, dia sangat berharap banyak di UCL bisa berbicara lebih lanjut juga gitu. Gitu. Memang beberapa pertandingan terakhir yang lagi moncer ternyata Bobby Firmino sama Sadio Mane. Tapi harapannya dengan Salah yang sudah goalless selama beberapa pertandingan bisa ada momentum di Allianz Arena tadi, bisa curi gol di situ. Harapannya seperti itu ya. Obi, gimana nih kita melihat Bayern Munchen dengan Liverpool nanti? Kalau saya lihat ya, ini memang tadi dikatakan bahwa Bayern Munchen itu ada handicap ya. Beberapa pemain tidak bisa main, tapi yang menurut saya yang paling penting cuma 3 pemain, yaitu Thomas Müller, Joshua Kimmich, dan Arjen Robben. Lainnya tidak penting. Ya, 2 itu tidak penting. Cuma kalau Bayern Munchen ada handicap, Liverpool juga ada handicap. Ya, di fase grup Liverpool kalau bermain kandang away game tidak pernah menang, selalu kalah. Catatannya seperti itu ya? Ini catatannya. Tidak pernah menang, selalu kalah. Bahkan melawan klub sekecil Sparta Praha. Sparta Praha itu kalau bahasa Inggrisnya Red Star Belgrade. Itu pun kalah. Ya, jangan kan lawan Napoli klub besar ya, atau Paris Saint-Germain itu klub besar. Kalah itu wajar. Tapi kalau lawan Sparta Praha sudah kalah, bagaimana lawan Bayern Munchen yang lebih kuat? Itu loh. Ini pertanyaannya, ya toh. Cuman saya lihat 2 tim ini sebenarnya punya yang sama, bahkan julukannya sama. Liverpool julukan The Reds, ya toh. Si merah. Di Roten. Bayern di Roten. Si merah juga. Karena apa? Seragamnya celana merah, baju merah. Sama-sama merah. Tapi karena ini main di kandang Bayern, jadi yang pakai baju home si tuan rumah ya, pakai merah-merah. Sebaliknya Liverpool harus pakai baju kedua, entah bajunya, kostumnya warna apa, saya nggak tahu. Pokoknya yang baju bukan baju utama. Tapi sebentar Obi, saya tertarik dengan catatan yang kalau misalnya away, ini ada catatan yang cukup buruk sebenarnya ya untuk Liverpool. Saya ke Bayern dulu nih, ke Mas Mario dulu. Ini kan artinya kan setidaknya Bayern harus bisa mempertahankan itu, jangan sampai kemudian ini menjadi catatan kemenangan pertama kali untuk away dari Liverpool. Keyakinannya FC Bayern bukan tanpa alasan, karena statistik di panggung Eropa terutama UCL ya. Sepanjang pergelaran Liga Champions ini Bayern Munchen mencatat hanya gagal 2 kali dari 23 babak knockout, di mana di pertandingan pertama FC Bayern bermain imbang. Hanya 2 kali gagal. Hanya 2 kali gagal. Dan itu memang diperkuat dengan asumsi bahwasannya di panggung Eropa ini kami sama-sama mengoleksi 5 gelar titel UEFA Champions League ya. Jadi sebetulnya pertandingan ini kan akan berimbang, di mana seluruh pemain akan merasakan ini adalah peluang. Now it's now or never. It's now or never. Jadi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betul, seperti itu. Tidak sama sekali akan habis-habisan. Betul, akan habis-habisan. 2 tim ini, 2 klub ini bersama-sama ingin menunjukkan bahwa kamilah yang pertama kali meraih gelar ke-6. Meskipun ada handicap yang tadi disampaikan bahwa mungkin beberapa poin pentingnya itu tidak bisa tampil. Dan selama 7 musim terakhir Bayern Munchen selalu lolos ke Viertelfinale atau perempat final. Silakan Mas Reza.
Ya kalau ngelihat rekor statistik tadi memang sedikit lebih diunggulkan Bayern Munchen. Cuman kita harapannya itu tadi dengan permainan dengan musuh yang setara ya istilahnya. Dengan musuh yang setara, asumsinya harapannya dari teman-teman juga kita berharap permainan itu lebih terbuka dan lebih bisa dilihat untuk penonton semua di seluruh dunia. Artinya permainan yang tidak terlalu mengandalkan defense, tapi variasi serangan itu tadi yang bisa ditampilkan di situ. Artinya bisa curi gol atau mungkin siapa yang lengah lebih dulu itu nanti yang bakal bisa ambil peluang di situ. Liverpool yakin bahwa akan bisa memasukkan gol lebih dulu? Masih yakin. Karena siapa yang akan masukkan gol lebih dulu tuh nantinya pasti akan jadi penentu. Sangat menjadi penentu. Iya, benar. Harapannya sih di situ. Harapannya. Baik, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti saya juga akan ngobrol dengan para fan supporter dari FC Bayern, fan Indonesia dan juga dari Big Red Surabaya. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Liverpool sama ini nih Bayern Munchen nih. Oke, sebentar. Obi, prediksinya tadi waktu kita jeda pemirsa, Obi sudah memunculkan karena kan kalau misalnya seri khususnya 1-1 artinya Liverpool berarti kan yang lolos kan. Kalau 0-0 tapi Obi tadi kayaknya arahnya penalti kayaknya 0-0 gitu Obi. Enggak, ini saya atau gimana nih? Bukan. Kalau kita bicara soal segala macam ya, teknis dan sebagainya itu seimbang lah. 50-50. Tapi saya sekarang melihat dari segi Feng Shui. Wah, ini yang menarik. Ini tidak ada orang tahu nih. Iya, oke. Sekarang sudah terbukti bahwa tim yang gambarnya itu mujur pada tahun babi ini, sekarang ini tahun babi, itu menang. Saya kasih contoh, Tottenham Hotspur, kuda itu mujur. Jadi yang mujur tahun ini ya, macan, kuda, anjing. Jadi yang gambarnya itu mujur. Sekarang yang Tottenham Hotspur, kuda, air, menang dia. Ya toh? Terus lagi Porto, kuda api, menang dia dari Roma 3-1. Kemudian yang terakhir kemarin Manchester City, kuda kayu, menang 7-0. Kuda, ya, ingat. Itu show-nya bagus. Nah, sekarang yang bagus lagi lainnya macan. Manchester United macan. Gitu loh. Dia bisa mengalahkan PSG kerbau diterkam sama macan. Amblas, ya toh? Tapi kenapa Madrid macan kok bisa kalah? Nah, ini ada perkecualiannya. Karena apa? Karena Ajax itu tikus logam. Sedangkan Real Madrid macan air. Air kalau ditempatkan di logam tidak bisa berkutik, tidak kemana-mana air itu. Makanya kalah elemen. Nah sekarang sudah terbukti bahwa tikus logam itu mujur. Tikus logam itu Ajax. Bayern Munchen tikus logam juga, didirikan 1900. Jadi sama-sama berbahaya sekali. Bisa mujur ya, meskipun ada handicap tadi. Handicap 4 pemain tidak main, tapi kemujuran di Bayern Munchen kalau melihat dari sisi ini. Tapi prediksinya Owi begitu ya? Ini iya memang ada kemujuran dari Bayern Munchen. Soalnya saya lihat yang dari sini kuda-kuda menang, ya toh. Terus macan menang, ya toh. Nah, yang lainnya itu kalah. Yang lainnya itu kerbau kalah, ayam kalah. Jadi bukan show-nya yang mujur kalah. Itu orang nggak percaya, buktinya ada. Oke, Obi sebentar, itu juga kita bisa tarik untuk bedah kekuatan dari Bayern dan juga Liverpool begitu ya. Saya ke teman-teman di sini, kalau kita kerucutkan lagi, ya boleh dikatakan lagi-lagi sedikit memihak Bayern begitu kan? Bahwa dalam 4 laga terakhir saat jumpa klub Inggris, Bayern selalu menang. Monggo, Mas Radit mungkin dari teman-teman FC Bayern fan Indonesia. Oke, terima kasih. Memang Bayern Munchen selama bertemu dengan klub Inggris punya handicap yang cukup bagus ya. Selama ini mungkin seperti di saat waktu jeda kayak seperti Manchester United, Arsenal ataupun Man City itu selama ini belum pernah bisa menyingkirkan Munchen. Dalam arti saya bilang belum bisa menyingkirkan Munchen. Kita waktu beberapa musim lalu Arsenal bisa menang di kandang Munchen, tapi secara agregat kalah
tapi akhirnya Munchen yang lolos. Tapi secara overall kita punya kans bisa minimal bisa ya tadi seperti Mas Mario bilang, kita harus mencuri gol cepat. Apapun siapa yang bisa mencuri gol cepat itu punya potensi semangat yang lebih. Dari situ saya yakin dengan semangat track record berapa pertandingan terakhir Munchen bisa menang cukup besar dan grafik permainan cukup bagus, saya yakin bisa, insya Allah Bayern Munchen bisa lolos ke perempat final. Oke, monggo fans Liverpool menganalisa juga data fakta Liverpool ketika jumpa dengan tim Jerman khususnya FC Bayern. Dari Liverpool sendiri tetap mengandalkan 3 penyerang depan yaitu Mane, Firmino, dan Salah. Memang terbukti beberapa pertandingan ini Salah memang tidak mencetak gol sama sekali. Tapi dari pertandingan terakhir melawan Burnley dan sebelumnya effortnya, usahanya Salah itu benar-benar kelihatan walaupun tidak memberi assist atau gol, tapi effortnya benar-benar ini loh aku punya semangat di sini, aku punya tujuan di sini. Dan akhirnya Firmino dan Mane bisa mencetak beberapa gol di beberapa pertandingan terakhir ini. Saya kira pemain yang paling on fire sejauh ini sampai sekarang adalah Sadio Mane. Sadio Mane bisa menjadi kunci rahasia dari Liverpool sendiri. Mengingat Liverpool sendiri juga harus mencetak gol di Allianz Arena ini. Ya, tapi kalau kita bicara sepak bola tentunya tidak menafikan terkait dengan statistik ketika Liverpool juga atau mungkin klub-klub Inggris yang berjumpa dengan Bayern ini punya kekuatan lebih, istilahnya begitu. Gimana? Kalau saya sendiri, kalau melihat berdasarkan tim Inggris, tapi kalau melihat Liverpool sendiri dari head to head dari tahun 78, Liverpool pernah draw sekali di kandangnya Bayern Munchen 1-1. Zamannya Bob Paisley kalau nggak salah, dan akhir musim Liverpool menjadi juara English First Division pada waktu itu, bukan Premier League, terus juara Liga Champion atau European Cup pada waktu itu, Champions Cup. Dan Liverpool juga pernah ketemu Bayern Munchen di Piala Super Eropa kalau nggak salah, menang 3-2 waktu zamannya Michael Owen. Jadi saya kira memang Liverpool klub Inggris, dan rata-rata klub Inggris memang punya track record buruk di Allianz Arena berhadapan dengan Bayern Munchen. Tapi terkecuali Liverpool, inilah Liverpool, biar Liverpool. Kita juga ya, Liverpool. Ini aja diri kita sendiri. Liverpool, monggo fans dari FC Bayern Munchen menanggapi lagi, silakan. Terkecuali Liverpool, dan itu akan menghadapi Bayern malam hari ini, gimana? Ya, kata kuncinya satu ya, momentum. Sekarang momentum tanpa mengurangi rasa hormat ke Liverpool yang mungkin sedang berjuang di Premier League ya. Bayern lebih unggul dari momentum karena kami baru saja menggeser tahta di Bundesliga ya. Itu menjadi seperti penyemangat tersendiri bagi di Rotten. Dan juga kembali kemarin ada peristiwa mungkin cukup penting ya di saat Thomas Muller, Mats Hummels dan Jerome Boateng itu dicoret namanya dari timnas. Nah ini seperti cambuk ya bagi 3 pemain ini, walaupun Thomas Muller nggak main ya, tapi saya yakin bagi Jerome Boateng dan Mats Hummels akan menjadi motivasi sendiri. Dan juga jangan lupakan Javi Martinez. Nah ini juga iya, tanpa mengurangi rasa hormat ke Liverpool yang juga saya yakin akan memberikan perlawanan yang maksimal malam ini. Saya ke Mas Reza. Mas Reza gimana nih kalau sudah membaca kekuatan dari Bayern yang tadi disampaikan oleh teman-teman di sini? Ya, memang sedikit tanggapi dengan komentar dari teman-teman juga. Artinya memang kalau kita berbicara di Eropa, terutama di UCL, memang beda. Track record klub Inggris berhadapan dengan tim Jerman, kita harus melihat dulu karena memang tim Inggris ini, kalau kita boleh berbicara, siapa yang sudah 5 gelar di UCL? Cuma Liverpool di Inggris, kan gitu. Artinya memang kelasnya tim Inggris ketika berbicara di UCL, rekor itu mungkin tim-tim yang mungkin memang belum berpengalaman juga di UCL gitu loh. Jadi memang kalau berbicara dengan Liverpool ketika aromanya sudah aroma UCL pasti berbeda di situ. Pasti berbeda. Memang di sisi lain memang kita ngeliat dengan momentum yang dibilang dari teman-teman FCBFI tadi, momentum dia sudah berhasil menggeser Dortmund di pertandingan terakhir itu juga jadi dasar kita juga, tapi memang kita harus back to kekuatan kita sendiri. Jadi selama ini Klopp yang di istilahnya dimotivasi, dibicarakan sama pemain-pemainnya rata-rata fokus ke tiap pertandingan supaya pemain itu beranggapan kalau tiap pertandingan itu adalah final. Apapun hasilnya tiap pertandingan itu adalah final. Dimanapun hasilnya harus
90 menit harus berjuang habis-habisan di situ. Itu yang jadi ketika klub mungkin berada dalam tekanan atau mungkin berada dalam game-game pertandingan yang penting, habis Munchen lawan siapa, itu nggak dianggap sama klub. Artinya klub cuma fokus pertandingan ke depan, dan itu yang akhirnya bisa memotivasi pemain-pemainnya juga gitu. Terutama Virgil van Dijk yang memang dia dipilih, yang akhir-akhir ini selama musim ini dia dipilih jadi kapten pilihan pemain. Artinya setelah kapten pertama Jordan Henderson, dia ada vice kapten si James Milner. Virgil van Dijk ini dipilih ketika memang opsinya Jordan Henderson dan James Milner ini minute play-nya mungkin tidak terlalu banyak untuk musim ini. Artinya Virgil van Dijk ini dipilih sama rekan-rekannya sendiri untuk memimpin teman-temannya di lapangan. Artinya confident dari Virgil van Dijk ini juga semakin besar untuk menunjukkan kalau dia memang layak di situ. Ya. Oke, 5 trofi di UCL ya tadi disampaikan itu menjadi bekal. Mas Mario, gimana nih kalau kita mengacu kepada Bayern, bisa juga Bayern dikatakan sebagai spesialis turnamen karena data fakta 7 tahun terakhir The Bavarian ini selalu lolos ke perempat final. Hanya gagal 2 kali dalam 23 laga yang tadi sempat Mas Mario sampaikan. Ya, impact dari sebuah persaingan di klub ini sebetulnya berujung atau berawal dari rivalitas mereka di tim nasional. Jerman Barat dengan Inggris. Akhirnya dari eranya Franz Beckenbauer dengan Bobby Robson atau Bobby Moore dan seterusnya, akhirnya sampai dengan hari ini kita menyaksikan partai big match klasik antara Liverpool dengan FC Bayern. Bahwasannya memang disebutkan tadi teman-teman, 5 gelar di UCL itu tidak mudah, karena memang klub Inggris, saya perhatikan klub Inggris ya, 3 klub Inggris yang saya catat, dan itu only on my mind ya. Manchester United tahun 99, Liverpool tahun 2005, yang terakhir Chelsea London tahun 2012 mengalahkan kami di kandang di final UEFA Champions League. Artinya apa? Performa klub Inggris ini akan klimaks di partai puncak, tapi tidak untuk babak knockout. Home away kita sudah berkali-kali menghadapi klub Inggris, yang paling sering adalah Arsenal. Arsenal. Dan itu sudah tahu hasilnya, Bayern Munchen selalu lolos. Manchester United mengalahkan kami di final tahun 99, tapi gagal di tahun 2009-2010 dan terakhir 2013-14. Itu artinya apa? Melawan Liverpool ini different, berbeda. Kami kelasnya sama, Inggris, Liverpool, sementara di Jerman ada FC Bayern Munchen sama-sama 5 ini. Jadi pertandingan ini sebetulnya berimbang, tapi tidak ada pertandingan, tidak ada pemenang. Pasti ada pemenang. Dan itu pasti akan diwujudkan dengan permainannya Jurgen Klopp untuk mengkontra bahwasannya di kubunya Liverpool, orang yang paling mengenal Bayern Munchen adalah Jurgen Klopp. Saat bermain di Borussia Dortmund sebagai the trainer ya, pelatih Borussia Dortmund, Jurgen Klopp ini rekornya tidak terlalu bagus jika saat menghadapi Bayern di Allianz. Seri 9 kali kalah 9 kali, seri 4 kali dan menang hanya 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Jadi statistik itu membuktikan bahwa Jurgen Klopp masih penasaran dengan klub yang berbeda. Dia akan mewujudkan bahwasannya saya mampu mengalahkan FC Bayern di Allianz. Itu berbahaya sekali. Dan itu yang nanti akan harus dihadapi begitu ya nanti di dini hari. Obi, boleh dong membedah sedikit kelebihan-kelemahan dari Bayern dan juga kelebihan-kelemahan dari Liverpool untuk pertandingan nanti dini hari? Ya, saya kira kalau kelemahan dan ya hampir sama. Cuman bedanya Liverpool bisa menurunkan tim lengkap, full tim. Bayern Munchen tidak bisa karena ada pemain absen. Sama ada handicapnya. Handicapnya Jurgen Klopp ini kalau bermain di kandang Bayern ini sering kalah. Lebih banyak kalah timbang menang. Nah, kalau 9 kali kalah, 3 kali menang. Yaitu mulai dari Mainz 05 sampai ke Dortmund. Sekarang Liverpool. Coba ini klub lain ya, klub bukan klub Jerman, klub Inggris. Apakah bisa Jurgen Klopp? Masih saya ragukan. Apakah dia bisa menang di kandang Bayern? Saya ragukan. Belum tentu bisa, karena orang itu kalau sudah kalah itu punya perasaan juga was-was sebelumnya. Jadi ini sudah mempengaruhi nanti dia bagaimana nyusun tim, bagaimana itu pasti was-was. Nah ini namanya manusia itu punya perasaan. Kondisi was-was gitu baik nggak sih Obi untuk sebuah pertandingan seperti nanti di dini hari? Maksudnya kondisi was-was itu apakah pengaruh nanti dengan? Ya ada pengaruh pasti dia berpikirnya kurang jernih lah. Bagaimana ya? Ada pengaruh pasti. Kan sering dihinggapi didera kekalahan. Bagaimana caranya dia penasaran. Nah ini penasaran ini yang menyebabkan dia sulit. Gitu loh. Harus berpikir lebih keras daripada biasanya.
Oke. Nah, ini ini handicap, salah satu handicap juga pelatihnya nggak bagus. Main tandang Liverpool nggak bagus. Ya, ini 2 handicap. Meskipun dia full tim, belum tentu juga bisa menang. Makanya saya perkirakan ya nggak ada gol tadi sudah. Mati adu penalti, siapa yang mujur itu aja. Kalau mau cetak gol sulit. Tapi pertandingan pertama aja sulit kok, apalagi pertandingan kedua. Sama-sama tahu. Oke, Obi. Tapi memang di sini aura perlawanannya tidak terlalu kelihatan sebenarnya ya. Ibarat ini bertanding melawan teman sendiri, istilahnya kan begitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi coba nanti kita bedah di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana starting line, prediksi starting line, dan juga kira-kira seperti apa strategi yang dikeluarkan oleh masing-masing pelatih. Kami kembali saat lagi. Baik, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dan tentunya kita masih membahas terkait dengan prediksi dari Liga Champions Eropa untuk yang leg kedua, khususnya nanti malam ini ada FC Bayern Munchen melawan Liverpool. Kita coba akan bedah gimana prediksi strategi dari masing-masing pelatih. Monggo, mungkin dari Mas Reza dulu. Ini untuk klub seperti apa untuk strategi dan skemanya yang nanti akan dipasang? Ya, kalau ngelihat kondisi terakhir dari pemain-pemain di Liverpool, memang masih ada beberapa pemain ya. Terakhir ternyata Alexander Trent-Arnold memang posisinya masih doubtful ya. Sama dengan kondisinya mungkin kalau di Munchen si Kingsley Coman. Artinya masih 50-50 untuk dimainkan, tapi sangat memungkinkan untuk apa ya? Untuk melihat kondisi dia di partai penentuan kemarin juga sudah main, mungkin bisa jadi dipaksakan untuk turun karena memang kita dengan kondisi seperti itu kita tidak punya pemain yang fight seperti Trent Arnold gitu loh. Jadi memang kemungkinan nanti formasinya masih tetap sama. Di belakang kita punya Alexander Arnold, kita punya Virgil van Dijk, kita punya masih Joel Matip mungkin di situ juga yang dengan pengalamannya dia di Bundesliga juga. Terus di kiri mungkin ada pemain yang menurut saya sama teman-teman juga kita ngelihat Andre Robertson ini sangat spesial buat Liverpool karena memang pemain dengan tidak punya track record cedera. Artinya sepanjang sejarah dia sebagai pemain dia tidak punya track record cedera. Artinya motivasinya juga semakin tinggi ketika di Liverpool. Ternyata performanya di Liverpool membuat dia diangkat jadi kapten di Skotlandia. Seperti itu. Artinya itu motivasi berlebih juga buat Andre Robertson untuk menunjukkan kapasitasnya dia di Eropa. Untuk di lini tengah mungkin nanti dengan kondisi pemain yang ada kita mungkin masih punya si Fabinho di situ atau nanti di Fabinho mungkin bisa kalau kondisi terakhir lihat kemarin ada Lallana atau mungkin si sama satunya Gini Wijnaldum bakal dimainkan juga di situ. Atau mungkin kalau memang tidak memungkinkan memasang seorang Adam Lallana bisa jadi kita pakai strategi klub mungkin pakai double pivot di situ. Artinya dia pakai Fabinho dengan Jordan Henderson di situ. Kalau memainkan double pivot otomatis kita punya pilihan 4 di lini tengah dan di lini depan. Artinya sangat memungkinkan kita memainkan seorang Xherdan Shaqiri sebagai starting line up. Kalau kita pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Kalau kita pakai 4-3-3 otomatis nanti 3 di gelandang itu ada Gini Wijnaldum, ada Fabinho, ada. Tapi mana yang paling yang prediksi paling banyak yang akan digunakan apakah kalau di 4-3-3 kalau memungkinkan atau memang berubah? di 4-3-3. Memungkinkan di 4-3-3. Dengan artinya tidak merombak di depan ada Firmino, Mane dan Salah. Itu nanti tinggal kita lihat kalau berapa pertandingan terakhir klub awal musim ini klub mencoba Salah dimainkan jadi false nine di depan. Itu akhirnya mengurangi tingkat kreativitas dari Salah. Akhirnya Salah dikembalikan di posisinya di sayap. Ketika bermain di posisi sayap, dia memainkan kembali formasi seperti musim kemarin dia masang Bobby Firmino di false nine. Memang effortnya Bobby Firmino ini sangat besar. Artinya dia bisa menarik seorang pemain lawan sampai akhirnya ketika Firmino bermain agak turun ke bawah ada satu yang lowong di situ akhirnya bisa memancing lini tengah untuk maju. Cuman beberapa pertandingan terakhir klub juga sedikit bereksperimen Mane yang dijadikan jadi false nine. Artinya Mane ini dengan kelincahnya dia juga dijadikan false nine untuk membuat back lawan itu kesulitan untuk menghadang seorang Mane. Artinya kan kalau kita melihat terkait dengan rekor atau mungkin statistik begitu ya, tidak hanya Liverpool secara klub tapi personal dari
klub sendiri, apakah masih memungkinkan untuk kemudian bereksperimen untuk pertandingan nanti? Kalau untuk eksperimen mungkin nanti sedikit di lini depan yang mungkin dia bakal memainkan siapa di false nine itu nanti, itu aja sih. Oke. Apa kembali memasang Sadio Mane seperti beberapa pertandingan terakhir atau mungkin dikembalikan ke posisi Bobby Firmino di lini depan juga. Dan satu hal lagi juga, Bobby Firmino juga salah satu orang yang mungkin berpengalaman juga ketika berhadapan dengan tim Bundesliga, karena dia juga berasal dari Bundesliga juga, seperti itu. Oke. Dari Bayern sendiri kan memang tidak diperkuat oleh 4 pemain ya. Kira-kira strategi apa nih yang digunakan oleh Kovac untuk menyiasati kondisi di Bayern Munchen sendiri? Pertandingan nanti malam ini akan sangat beraroma menyerang, karena anti klimaks di pertandingan pertama di Anfield dengan skor kacamata tanpa gol ya. Itu akan membuat kedua tim ingin menampilkan permainan habis-habisan di Stadion Allianz Arena untuk bisa menghibur penonton seluruh dunia dengan gol-golnya seperti itu. Kebiasaannya sedikit mengomentari kubu Liverpool, Jurgen Klopp adalah pelatih yang dengan tipikal penyerang. Dengan formasi 4-3-3 dulu waktu di Borussia Dortmund, dia mengandalkan Robert Lewandowski, Mario Götze, dan Marco Reus. Begitu juga di Liverpool, dia mungkin akan menurunkan dengan formasi 4-3-3 menyerang. Karena mencuri gol di Allianz Arena itu adalah misi terbesar Liverpool malam ini. Sementara FC Bayern akan turun dengan formasi 4-2-3-1. Kita punya jangkar kembar di situ, Javi Martinez sama Thiago. Lalu di depannya 2 jangkar kembar, kami masih punya Frank Bilal Ribery yang masih bertaji di usia yang sudah senja ya. Ribery, lalu di depan ada Robert Lewandowski, ada Gnabry, dan James Rodriguez. Di belakang kami mengandalkan Niklas Süle sebagai penggantinya Joshua Kimmich, akan bertandem dengan Hummels. Lalu ada Rafinha dan ada David Alaba. Oke, skema berarti tidak berubah ya berarti tidak ya berubah. Di 4-2-3-1 meskipun 4 pemain itu tadi tidak. Karena Niko Kovac sadar bahwasannya pertandingan hidup mati di babak knockout UEFA Liga Champions seperti ini tidak ada lagi kita punya waktu untuk eksperimen. Tidak ada waktu lagi untuk mencoba karena yang kita butuhkan adalah gol dan lolos. Gol dan lolos. Tapi pemain kunci siapa yang diprediksi atau mungkin bisa dikatakan menjadi pembeda untuk Bayern? Yang absen malam ini kan Thomas Müller, lalu ada Kingsley Coman, Florentin Tolisso, dan Joshua Kimmich. Sebetulnya 4 pemain ini sangat-sangat penting, tapi keberadaan mereka masih bisa di backup dari bangku cadangan oleh pemain-pemain yang saya sebutkan tadi di formasi 4-2-3-1. Jadi memang terlihat, Bayern kehilangan 4 pilarnya, tapi itu tidak terlalu mengganggu skema secara keseluruhan. Tidak terlalu mengganggu skema secara keseluruhan. Oke, baik. Kalau dari material sendiri, dari 11 pemain yang diturunkan tadi sempat disebutkan, siapa yang akan menjadi pemain kunci dan boleh dikatakan akan menjadi pembeda lah di pertandingan nanti? Kalau dilihat pertandingan nanti mungkin harapannya di Adam Lallana ya. Di Adam Lallana. Adam Lallana kemarin jadi faktor pembeda sekali ketika klub bereksperimen dengan memainkan Adam Lallana di pertandingan kemarin. Mungkin satu lagi ya, kita sangat berharap sekali Salah jadi punya momentum di pertandingan ini gitu. Artinya kontribusi Salah selama ini cukup melayani beberapa pemain depannya Liverpool, dan saatnya mungkin saat ini Salah yang jadi pembeda juga di situ. Oke, Salah menjadi pembeda di sana. Albi, gimana kekuatan untuk kedua klub secara permainan, mana yang nanti akan menguasai pertandingan? Kalau saya kira ini pertandingan yang sangat sulit diprediksi. Karena apa? Sangat sulit diprediksi. Karena hasil pertandingan pertama simbang, 0-0, tidak ada gol. Ya. Gitu. Kalau pertandingan pertama ada yang kalah, itu bisa diprediksi. Sudah artinya kelihatan. Berarti kekuatan sama-sama imbang berarti di sini. Bukan, maksud saya gini. Kalau yang pertandingan pertama dia kalah, pertandingan kedua bisa menang. Contoh, Ajax ya, dia kalah di kandang 1-2. Pertandingan berikutnya menang 1-4, ya toh. Kemudian Juventus kalah 2-0, menang 3-0. Terus kemarin lagi Manchester United kalah 2-0, bisa 3-1, akhirnya lolos. Tapi ini 0-0. Tidak bisa diprediksi. Saya sudah jadi pengamat sejak 1965, ketika itu saya masih main bola. Sampai sekarang, wah sulit memprediksi. Artinya kalau ditanya siapa nanti akan menguasai pertandingan juga tidak bisa. Perkiraan saya 0-0 lagi. Gampang. Oke, kalau sekarang pertanyaan diganti, siapa yang harus diwaspadai oleh masing-masing klub? Kalau dari Bayern Munchen jelas Lewandowski ya. Lewandowski itu 8 gol di Liga Champions. 17 gol di Bundesliga. Artinya pengawalan ketat harus juga diberikan. Lewandowski ya, karena Lewandowski ini pernah dilatih Jurgen Klopp di Dortmund. Pernah jadi anak buahnya Jurgen Klopp, sudah tahu, sama-sama tahu. Ya. Kalau dari Bayern Munchen, dari Liverpool 3 pemain malah. Salah, Firmino,
Mane. Tiga ini. Artinya berarti akan lebih susah dong untuk mengawal 3 orang dibanding mengawal 1 tiga orang. tidak selalu bisa sukses. Buktinya Salah sampai sekarang tumpul. Gitu loh. Artinya kemarin yang cetak gol lawan klub lokal aja cuma Firmino dan Mane 2 gol. Itu pun klub kecil, Burnley ya toh. Bisa kebobolan 2, apalagi nih lawan Bayern Munchen, apa enggak kebobolan Liverpool? Tanda tanya besar. Oke, kalau tidak bisa membaca juga siapa nanti akan memimpin atau mungkin bisa dikatakan menggawangi dari pertandingan nanti, kira-kira bagaimana tentang strategi dari para pelatih dari klub dan juga Kovac di saya pertandingan kira nanti? Pelatih tetap akan memainkan pola yang sama. Soalnya kalau pelatih, jelas Liverpool lebih berpengalaman. Jurgen Klopp pelatih yang sudah lebih lama lah melatih ya, mulai dari Mainz sampai ke Dortmund sampai sekarang Liverpool. Sedangkan Niko Kovac ini ya masih muda, artinya baru aja dia jadi pelatih, artinya belum berpengalaman. Cuman bukan soal itu, sepak bola itu bukan cuma timnya tangguh menang, bukan kemujuran. Siapa yang mujur menang? Sepak bola itu nomor 1 itu kemujuran. Oke, bicara kemujuran, saya coba geser ke teman-teman dari para pendukung di FC Bayern dan juga dari Liverpool. Pokok siapa dulu nih? Dari Bayern dulu boleh? Oke. Sebenarnya benar banget kalau malam ini berdiri ya? Ya, berdiri. Yang dibilang berdiri. Jadi memang benar banget pertandingan malam ini benar-benar berat dan tidak bisa diprediksi. Bahkan sebagai fans Bayern, saya sendiri agak pesimis sebetulnya. Agak pesimis karena berat nih kalau fansnya udah pesimis duluan nih kayaknya. Agak pesimis. Gimana dong Mas Mario nih fansnya udah pesimis duluan. Tapi tenang aja karena saya yakin mentalnya Bayern itu bener-bener mental yang sudah teruji. Oke. Ibarat kata kalau secara feng shui mungkin mentalnya bener mental logam. Jadi kalau Bayern, saya berharapnya memang malam ini benar-benar harus menang. Meskipun sedikit mengkhawatirkan karena lihat pertandingan yang sebelumnya juga yang waktu ketemu Liverpool terakhir kali itu benar-benar deg-degan banget. Tapi kalau untuk pemain yang bakal diandalin untuk malam ini saya berharap banyak sama Gnabry sama Lewandowski. Gitu sih. Karena itu benar-benar dari pertandingan kemarin juga sedikit memberi harapan. Kayak gitu sih kalau dari saya. Dari Big Raj, teman-teman? Ya, boleh berdiri. Siap. Kalau menurut saya sih ya, kalau mentalnya Liverpool sendiri sudah mulai terangkat lagi. Soalnya kalau dari istilahnya awal tahun kita itu emang start kita di awal tahun selalu istilahnya kurang beruntung. Dari tahun-tahun ya lama itu mesti jelek. Nah, untuk ke bulan Maret, statistik kita sendiri itu udah lebih membaik dan membaik. Dan nanti kita masih optimis untuk tetap menang. Masih optimis untuk tetap menang. Monggo teman-teman dari Big Reds yang lain? Oh, cukup mewakili. Oke, berarti cukup pede ya. Cukup yang satu pesimis, yang satu cukup pede. Sedikit pesimis. Oh, sedikit. Oke, sedikit pesimis, banyak optimisnya. Dari Mas Reza? Ya, harapannya itu tadi kalau memang berapa data statistik memang dibicarakan Liverpool banyak kalah, tapi satu kuncinya ketika Liverpool banyak kalah masih punya nilai tengah di situ, artinya Liverpool juga banyak imbang di situ. Harapannya memang ketika nanti memang ada banyak gol yang terjadi, ya harapannya bisa imbang dengan skor besar, itu aja sih. Tapi memang sangat menarik ketika nanti akhirnya ketika berbicara dengan Klopp berhadapan dengan para mantan-mantan pemainnya. Salah satu kunci Klopp ketika Klopp pindah ke Liverpool, banyak pemainnya yang pernah bermain dengan Klopp itu pasti berpikiran seperti ini. Klopp itu pelatih bagus, saya ingin dilatih dengan Klopp. Tapi kuncinya Klopp tidak pernah ngotot ke manajemen Liverpool untuk menarik mantan anak buahnya. Karena memang satu kalimat dari Klopp ketika dia bermain di klub rival sekalipun, dia cuma bilang seperti ini, artinya kita tahu pemain itu luar dan dalam, kita bahkan tahu kelebihannya, kita juga tahu gimana cara mengatasi pemain tersebut. Hal itu yang mungkin bisa nanti dijadikan ketika melawan seorang Matt Hummels atau mungkin melawan seorang Lewandowski. Itu boleh dikatakan filosofi dari Klopp ya. Sebentar sebelum saya jeda, filosofi kalau dari Kovac sendiri menghadapi ini tadi gimana? Awal musim memegang klub sebesar FC Bayern Munchen memang bukan hal yang mudah untuk pelatih sekelas Niko Kovac. Padahal sebelumnya Niko Kovac membawa Eintracht Frankfurt yang mengalahkan FC Bayern di DFB Pokal. Itu sebagai modal bahwasannya
Niko Kovac ini sebagai pelatih junior juga punya aji loh, seperti itu istilahnya kan. Seiring perjalanan waktu sampai dengan Herbstmeister alias paruh musim dingin, banyak fans Bayern sendiri, bahkan saya sendiri berpikir bahwa Kovac out. Kovac raus, akhirnya Kovac pergi. Tapi seiring perjalanan waktu menapak ke babak knockout Liga Champion, Kovac mulai menemukan ritmenya. Menemukan ritmenya bahwasannya Bayern Munchen memang selalu bermain dengan pakem penyerang dari sayap, entah itu dari wingback ke sayap atau dari sayap murni ke depan. Kita ingat treble winners Bayern Munchen musim 2012-2013, kita punya 2 wing yang tak tergantikan hingga saat ini, Arjen Robben dan Frank Ribéry. Waktu zaman dulu ada Vicente Lizarazu dan Hasan Bratzo Salihamidzic. Jadi memang Bayern Munchen secara tradisi memang selalu mengandalkan sayap-sayapnya, dan ini tetap dibuktikan, tetap dipraktekkan oleh Niko Kovac di pertandingan kali ini. Formasi 4-2-3-1, kita punya false nine yang bermain di sayap, yakni Gnabry dan Ribéry, yang mana saat dia menjadi false nine, dia bisa membantu Robert Lewandowski di depan, di kiri dan di kanan. Seperti itu. Mungkin skor 1-1 ini mungkin agak di luar teknis sepak bola ya. Sepanjang musim, jika menggunakan jersey away magentanya, Bayern Munchen apes. Baik. Tapi malam hari ini? Oh, merah. Siap. Kita akan jeda dulu, kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Menit terakhir kita bicara tentang prediksi. Setidaknya masing-masing pasti punya prediksi gambaran. Ya tentu saja kemenangan untuk masing-masing pastinya berharap seperti itu. Tapi prediksi skornya, saya mungkin mulai dari Bikrat lebih dulu. Kalau kita berbicara kemungkinan paling buruk, harapannya di skor 1-1 atau 2-2. Cuman kalau kita bisa mencuri gol lebih awal, masih bisa 1-2 untuk Liverpool. 1-2 untuk Liverpool. Ya. Oke, meskipun sebenarnya kalau kita bicara bursa, Bayern diunggulkan. Ya memang. Nah, justru seharusnya Liverpool dengan kondisi tertekan itu justru semakin bisa meledak di situ. Artinya dengan kondisi di first leg skor 0-0, artinya beban itu masih ada di Bayern Munchen. Beban ada di Bayern Munchen ketika Munchen harus menang dan Munchen tidak boleh kebobolan. Nah, artinya permainan lepas nanti ada di pihak Klopp. Dengan bermain tanpa beban istilahnya, dengan beban lebih banyak di Bayern Munchen, kita bisa lebih bereksperimen dalam permainan seperti itu. Bisa lebih bervariasi dalam permainan juga. Oke, meskipun kalau kita melihat ada ketidak kemungkinan 0-0 lagi. Masih ada. Dengan bisa jadi anti klimaks tadi ketika mungkin harapannya semua orang berharap pertandingan ini bisa lebih atraktif dan bisa lebih banyak gol, tapi bisa jadi justru kedua pelatih ini lebih berhati-hati juga gitu. Karena Klopp juga sudah diketahui permainannya dengan di tim-tim Bundesliga, Niko Kovac mungkin dengan belum berpengalaman di UCL, bisa jadi kedua pelatih ini bermain lebih berhati-hati juga. Bisa jadi 0-0 itu juga sangat mungkin sekali untuk terulang lagi. Ada kemungkinan, bahkan dikatakan sangat mungkin. Bayern gimana nih Mas Mario? Ya artinya bahkan kalau misalnya seri bahkan dengan gol begitu kan, habis sudah Bayern. Memang kita menghindari skor dengan seri 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya. Itu karena artinya Bayern Munchen tersingkir. Tapi untuk melihat sepanjang 120 menit dengan skor kacamata lagi itu sepertinya menjemukan. Saya sih berharap bahwasannya tidak ada drama adu penalti. Bahkan kami punya Manuel Neuer yang justru lebih hebat atau lebih berpengalaman dibandingkan Alisson ya, menggantikan kiper sebelumnya di musim sebelumnya. Bahwasannya skor 3-1 untuk FC Bayern. Wow, 3-1. Patokannya cukup tinggi loh ya. Apa yang mendasari patokan cukup tinggi itu 3-1? Robert Lewandowski 29 gol dari total seluruh pertandingan 34 pertandingan, lalu ada Gnabry, dia mencetak 5 dari 7 pertandingan terakhirnya. Kita punya kartu as di situ, walaupun Thomas Müller, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso ataupun beberapa pemain yang absen lainnya tidak terlalu mengganggu skema. Kita punya second striker, kita punya false nine, bahkan kita punya pencetak gol yang janggung-janggung dari dari Mats Hummels maupun dari Niklas Süle. Seperti itu. Jadi it's no whatever untuk FC Bayern. Kami bermain di kandang dan itu memang bebannya lebih berat, tapi sekarang itu tidak ada sama sekali. Tapi tidak ada tekanan sama sekali ya? Karena memang itu bermain di kandang meski harus menang. Bikrat, yang lain prediksi skornya? Kalau saya sendiri. Mikrofon mana mikrofonnya tadi? Oh ya. Kalau saya sendiri 3-3 lah. Saya harap ini menjadi pertandingan yang banyak gol, penonton di dunia tapi juga. Tapi endingnya tetap seri ya yang diharapkan oleh Bikrat ya. Endingnya tetap seri. Gol Bayern Munchen maupun Liverpool, entah kejar-kejaran ataupun siapa yang unggul lebih dulu. Saya harap sih
Liverpool dan Bayern Munchen sama-sama menghibur penonton-penonton di seluruh dunia. Oke, FC Bayern, silakan. Ya, kalau menurut saya sih secara realita ya, kita lihat berapa? Ya, kalau saya pribadi sih 2-0 aja. Karena untuk tuan rumah ya. Karena dari FC Bayern sendiri sebenarnya ini lebih banyak tekanan ya. Pihak tuan rumah banyak tekanan, selain itu juga absennya 4 pilar juga. Tapi kita masih ada ini yang lain kedua cadangannya. Jadi itu yang kita andalkan seperti Leon Goretzka ya. Itu nanti bisa jadi andalan juga. Oke, siap. Obi, terakhir ini kalau dari Liverpool berharapnya tetap seri meskipun banyak gol, tapi tetap endingnya seri yang dari tadi ini suaranya. Kalau Bayern menang telak karena seolah-olah kalau seri itu menampar Bayern secara nggak langsung gitu. Obi, silakan. Saya kira sudah sulit diprediksi ya. Jadi selama Liverpool punya Virgil van Dijk, Lewandowski tidak akan bisa mencetak gol. Sulit sekali. Van Dijk itu sangat kuat. Buktinya Jerman lawan Belanda kalah. Kemudian sebaliknya, Liverpool juga tidak gampang masukkan ke Bayern Munchen. Di sana ada Lucas Welle sama Mats Hummels. Dua ini tangguh sekali. Jadi ya kongkong. Artinya berarti kalau dari Obi 0-0. Dua kali perpanjangan pun berarti ya sulit menang. Nah, soalnya apa? Pertama 0-0. Kalau pertama ada yang menang itu gampang prediksi. Tapi ini tidak ada yang menang. Sangat-sangat sulit. Sampai mikir berapa hari pun sulit diprediksi, gitu loh. Ini saya, apalagi orang biasa, tambah. Cuman saya tetap berpegang pada kemujuran pada Bayern Munchen karena tikus logam tadi. Hanya itu ya tadi kita bicara masalah Sio ya, kemujuran masalah Sio. Oke, baik, kalau begitu tepuk tangan dulu dong untuk Liverpool dan juga Bayern Munchen. Kalau memang susah memprediksi, maka satu-satunya adalah kita buktikan sama-sama siapa nanti akan mendapatkan tiket untuk lolos ke babak perempat final untuk Liga Champions Eropa. Baik pemirsa, kita nantikan saja seperti apa. Kita nanti akan sama-sama saksikan di dini hari nanti. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.